Suam mau naik ojek saat tiba-tiba saja seseorang muncul menyerobot ojeknya. Suam jelas kesal menutupinya, apalagi tiba-tiba ada orang yang mendadak menggodanya dari belakang. Suam hampir saja mau melabraknya, tapi ternyata dia tuan yang hari ini menyamar jadi pedagang daging panggang dan langsung menawari Suam. Tapi tidak gratis sih, dia tetap memaksa Suam bayar 20 bat. Dasar tuan, Suam penasaran apa yang akan terjadi pada Ruth. Apa dia akan kena masalah? Kalau sangat mengkhawatirkannya ya, itu tergantung pernyataan yang dia berikan. Jika pernyataan Kun padat dan Kun Ruth sama, maka itu bagus. Lalu bagaimana jika mereka memberikan pernyataan yang berbeda? Selain kita dan mereka berdua, tak ada yang tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah saksi terakhir kasusnya Bill. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, maka akan ada lebih banyak kecurigaan. Jika Ruth dan Padat memberikan pernyataan yang berbeda, maka satu-satunya orang yang akan bermasalah hanya Ruth. Sementara itu, Ruth dan Padat diinterogasi di kantor polisi daerah itu secara terpisah. Saat ditanya apa hubungan Ruth dengan korban, Ruth mengklaim kalau dia mau mempekerjakan pria itu. Dia membiarkan pria itu tinggal dulu di rumah itu sebelum mulai bekerja. Dia tahu kalau pria itu punya beberapa masalah pribadi, tapi dia tidak pernah tahu kalau pria itu akan membuat keputusan sendiri seperti ini. Lalu rumah itu milik siapa? Punya pamanku, jawab Ruth. Tapi di pencatatan rumah disebutkan kalau rumah itu milik Anda. Hah? Ruth benar-benar kaget mendengarnya dan langsung minta penjelasan. Inspektur memberitahu bahwa berdasarkan sertifikatnya, rumah itu adalah milik Diruk Sangkapat yang merupakan almarhum ayahnya Ruth. Tidak ada balik nama dalam sertifikat itu, yang itu artinya rumah itu diwariskan langsung pada Ruth. Deputi dan Ruth, Anda benar-benar tidak tahu tentang hal ini, heran inspektur. Pistol yang digunakan korban juga sama atas nama ayahnya Ruth. Itu artinya seseorang meninggal di rumah Ruth dan menggunakan pistolnya Ruth juga. Apalagi dalam ponsel korban, satu-satunya nomor yang dihubungi korban hanyalah nomornya Ruth. Karena itulah inspektur curiga hubungan antara Ruth dengan korban apakah benar-benar hanya sekedar kenalan. Ruth benar-benar speechless, benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba seseorang sersan datang membawakan sebuah catatan. Entah apa isinya, tapi seketika itu pula inspektur mendadak mengakhiri sesi interogasi ini. Ruth kaget, masa cuma ini? Inspektur cuma diam, tampak terpaksa. Tapi saat dia keluar, dia langsung tahu apa sebabnya. Direk datang untuk menyelamatkannya dan menjemputnya pulang. Direk bahkan menyuruh Ruth untuk tinggal di rumahnya dulu untuk sementara waktu sampai sisa api di rumahnya sudah dibersihkan. Kasus itu dengan cepat tersiar di berita TV, tapi mereka masih belum mengetahui identitas korban dan apa hubungan korban dengan Ruth. Belum diketahui juga apa penyebab pembakaran rumah Ruth dan apakah itu ada hubungan dengan kasus mayat yang ditemukan di rumahnya Ruth. Direk tanya apakah selain mereka berdua ada orang lain yang tahu bahwa Bi itu saksi utama dari kasus lain. Ruth yang sedari tadi terus menatap Direk dengan penasaran dan curiga, mengklaim tak ada orang lain yang tahu selain mereka berdua. Direk cemas apa yang akan Ruth lakukan dengan kasus ini. Dia mau lanjut atau berhenti? Direk memperingatkannya untuk berhati-hati mengingat sudah banyak orang yang mati gara-gara kasus ini. Ini orang lama-lama semakin mencurigakan, jelas banget dia secara tak langsung ingin Ruth berhenti menyelidiki kasus ini. Ruth menyadari maksud tersembunyi dari kata-katanya itu dan langsung terus terang menanyakannya. Direk ingin dia menyerah. Direk menyangkal dan mengklaim kalau dia hanya ingin Ruth memikirkannya dengan matang sebelum membuat keputusan. Jika keadilan harus ditukar dengan nyawa orang yang tidak bersalah, masihkah itu disebut keadilan? Dan insiden semalam menyebabkan seorang anak menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya terbunuh. Kurasa kaulah yang paling mengerti betapa menderitanya itu, yaitu kehilangan orang tua. Sebentar, Direk bilang ayah dan ibunya terbunuh. Apa itu artinya Direk tidak percaya kalau Bi menembak dirinya sendiri? Direk meralat, maksudnya tidak begitu. Direk hanya berpikir bahwa mungkin Bi melakukan itu karena terpaksa oleh situasi. Atau mungkin kau tidak percaya kalau Bi bunuh diri? Tanya Direk. Sementara itu, tim Snow White rapat mendiskusikan kasus ini. Jelas kematian ketiga korban dalam kasus ini bukan bunuh diri biasa. Tuan yakin dalang dari kasus ini punya target yang lebih besar, makanya dia nekat menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Entah siapa target selanjutnya, karena itulah Tuan memperingatkan mereka untuk bekerja dengan hati-hati. Dan karena misi ini jelas-jelas sangat berbahaya, Tuan memutuskan untuk membatalkan misinya Suam. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa Suam.
Suam tidak terima dan langsung protes, tapi Padat setuju dengan Tuan. Jika semalam dia tidak melihat para penjahat itu, mereka mungkin sudah mati sekarang. Para penjahat itu bisa masuk ke rumah Deputi dengan membawa senjata dan membakar rumah. Seandainya terjadi sesuatu pada semalam, Tuan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Kalau paman memecatku, apa itu artinya aku tidak bisa lagi tinggal di rumah Gunrud? Ya, aku ingin kau tinggal di tempat yang aman. Bertarung dengan orang yang berpengaruh tidak selalu dengan memukul atau menusuk satu sama lain. Orang-orang semacam itu biasanya akan mencari tahu kelemahan lawannya dan mereka akan menarget titik kelemahan itu. Dan kelemahan pertama seseorang biasanya adalah keluarga. Dan sekarang kau adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Deputi Danurut. Di tempat lain, Cucai usul agar mereka merilis berita tentang identitas Bi yang sebenarnya. Dengan begitu, para reporter akan menarget Ruth dan Ruth akan dipindahkan dari daerah ini sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaan mereka dengan lancar seperti sebelumnya. Tapi Siaha kontan sinis mencaci kebodohan Cucai dan langsung berpaling menanyakan pendapat Bapeneung. Menurut Bapeneung, sebaiknya mereka menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan Ruth dan para polisi. Jika tidak berjalan sesuai dengan cara mereka, baru mereka merilis berita itu. Siaha setuju, tapi sekarang dia sudah muak sama Ruth. Sepertinya dia mau menarget Suam sekarang. Di tempat lain, Ruth menolak tawaran Direk untuk menginap di rumah ini dan menanyakan status kepemilikan rumah kosong itu. Jadi rumah itu bukan rumahnya Direk. Direk mengaku itu rumah ayahnya Ruth. Dia tidak ingat kapan ayahnya membeli rumah itu. Dia baru ingat saat Ruth menanyakan tempat yang aman untuk menyembunyikan Bi. Aku tak pernah tahu apa yang dimiliki ayahku, ucap Ruth. Direk dengan senyum ramahnya meyakinkan Ruth untuk tidak memikirkan masalah itu, apapun miliknya atau milik mendiang ayahnya Ruth, pada akhirnya semua itu akan menjadi milik Ruth dan suatu hari nanti. Lalu bagaimana dengan pistolnya? Direk mengklaim bahwa dulu dia dan ayahnya Ruth membeli 2 pistol bersama-sama. Dulu dia pernah mencari pistol itu setelah ayahnya Ruth meninggal. Lalu paman, tidakkah paman menemukan keanehan? Jika ayahku meninggalkan pistol di rumah yang tidak dia tinggali dan pistol itu tidak digunakan selama 20 tahun, apa mungkin pistol itu masih bisa digunakan untuk menembak kapan saja? Sekilas Direk tampak kesal, tapi dengan cepat dia menormalkan ekspresinya dan mengklaim tak tahu. Dia bakal langsung ganti topik menanyakan bagaimana caranya Ruth pulang. Apa Ruth mau dianterin? Jangan khawatir ayah, seseorang dengan senang hati akan mengantarkannya, ujar Da. Dan orang yang dimaksudnya adalah Su. Di sisi lain, Tuan mengantarkan Suam ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba dia dicegat sama Bu yang memberitahunya tentang para preman anak buahnya Siaha itu. Mereka menuntut kapan Suam akan membuka rumah meditasinya lagi. Mereka sudah tidak sabaran dan mereka serius. Suam tanpa semangat berkata kalau dia akan cari tanggal yang baik dulu. Tapi setibanya di rumah orang tuanya, mereka malah mendapati rumah mereka lagi-lagi sedang ribut oleh pertengkaran ayah dan ibunya. Oyu sontak lari menitipkan note ke Suam dan melarang Suam mendekat. Ini gara-gara ayah membawa cewek selingkuhannya ke rumah. Sebaiknya Suam jangan mendekat, takutnya malah jadi tambah masalah. Suam jaga Nat saja. Bibi Suam, tidak bisakah kita hidup di tempat lain, Pintana? Mendengar itu, Suam langsung berusaha memohon pada Tuan untuk tidak memecatnya. Dia tidak mau kembali ke rumah ini, lebih baik dia mati saja. Tuan jadi galau. Saat mereka berhenti di lampu merah, Su berkata kalau dia mengkhawatirkan Ruth. Dia selalu mengkhawatirkan Ruth. Dia pernah mengatakannya sebelumnya, tapi Ruth dingin mengklaim kalau dia sudah tidak ingat lagi. Su tidak mengerti kenapa Ruth melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini. Dengan statusnya, dia bisa hidup hanya dengan ongkang-angking kaki saja. Tapi Ruth tak senang mendengarnya dan meminta Su untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang harta yang dimilikinya, termasuk pada Da. Apa kamu bilang kalau keluargamu tidak tahu kalau kau kaya? Lucu. Tapi Ruth serius. Baiklah, Su janji tidak akan bilang-bilang, tapi dia tetap harus memperingatkan Ruth sebagai teman. Sebaiknya Ruth berhenti saja. Deputi yang sebelumnya mati. Su hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Ruth. Sesampainya di rumah, Ruth tidak langsung masuk melainkan pergi ke rumah Padat, dan karena pagar rumahnya pada terbuka, dia langsung saja nyelonong masuk dan minta bicara dengannya sekarang. Padat kaget melihatnya di sini dan berusaha mengajak Ruth bicara di rumah Ruth saja. Tapi Ruth tak peduli, ini masalah mendesak. Mereka jadi otot-ototan. Saat tiba-tiba saja Nang dengan santainya keluar dari kamar mandinya Padat.
Ruth tercengang melihat Neong di sini dan sontak mengemelinya habis-habisan. Sedang apa Neong di rumah ini? Apa ibunya tahu tentang masalah ini? Dan bagaimana bisa Padat mengizinkan Neong berada di rumahnya malam-malam begini? Berikan kunci mobilmu, aku akan mengantarkanmu pulang. Dan jangan datang dan tinggal di rumah pria seperti ini lagi, itu tidak baik. Neong sedih mendengarnya dan menolak pulang. Dimanapun dia tinggal itu urusan pribadinya. Ruth tidak punya hak untuk melarangnya. Seandainya dia bisa memilih, dia ingin tinggal di rumah Ruth saja, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Ruth juga tahu kalau dia tidak punya siapa-siapa, dia kembali ke negara ini dengan harapan bisa bersama Ruth. Tapi Ruth malah menikah dengan orang yang dia benci. Ruth sudah mau nyolot, tapi Padat dengan cepat menengahi mereka. Dia menegaskan bahwa ini adalah rumahnya. Jadi dialah yang paling berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke rumahnya. Dan sebaiknya Neong tenang dulu. Dalam kondisi seperti ini tidak seorang pun yang ingin dekat dengannya. Dan masalah mendesak yang ingin Ruth katakan sebaiknya dibicarakan saja di rumah Ruth sekarang. Mereka berdua akhirnya pergi ke rumah Ruth, tapi Ruth masih terus mempermasalahkan masalah ini dan memprotes Padat karena mengizinkan Neong tinggal di rumahnya. Akulah yang seharusnya bertanya padamu bagaimana caramu menggodanya sampai dia terobsesi padamu. Tak tahu bagaimana menjawabnya, Ruth langsung ganti topik berterima kasih pada Padat karena tidak memberitahu polisi bahwa Bi adalah saksi. Saat aku memutuskan untuk membantumu, kau bisa selalu mempercayaiku. Aku yakin orang yang membunuh Bi pasti Siaha. Ada bukti? Belum, tapi dia mengaku bahwa ada satu orang lagi yang tahu bahwa Bi adalah saksi terakhir kasus Bel, yaitu Sucawade. Dia sangat mencintaimu sampai dia akan memberikan pernyataan menentang ayahnya, sinis Padat. Kemungkinan tidak. Kalau begitu akan sulit karena rencana Siaha sangat sempurna. Bahkan ada surat bunuh diri. Tapi Ruth meyakinkan tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Bi bukan hanya orang kidal, tangan kanannya juga tidak memiliki banyak kekuatan. Tapi saat mayatnya ditemukan, pistol itu ada di tangan kanan Bi. Sekarang bisakah kau percaya padaku, Inspektur? Tapi bukannya menjawab pertanyaan Ruth, Padat mendadak mengalihkan topik mengajak Ruth makan. Suam baru pulang saat itu. Ruth sontak mengemelinya karena cemas. Kenapa Suam tidak memberitahunya kalau dia akan pulang terlambat? Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Beritahu aku kalau kau akan pulang terlambat. Aku akan menjemputmu. Ayo makan. Tapi Suam terlalu sedih untuk makan dan menolak dengan alasan mau melanjutkan tugasnya. Ruth jadi cemas dan langsung menyusulnya ke kamar. Ada apa dengannya? Kenapa dia tidak mau makan? Suam bingung bagaimana harus mengatakan masalahnya. Seandainya aku tidak bisa bekerja untukmu sesuai waktu yang ditentukan, apa yang akan kau katakan? Kenapa? Kau mau kemana? Tidak, aku hanya bertanya. Tapi tentu saja Ruth tidak mempercayainya begitu saja. Katakan saja ada apa? Apa Suam takut karena insiden kemarin? Suam mengiyakannya saja, pura-pura seolah kejadian kemarin memang sangat menakutkan baginya. Mendengar itu, Ruth langsung menyentuh bahu Suam dan berjanji, aku janji tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Percaya saja padaku, sisanya biar aku yang menanganinya. Dan kau tetaplah di sini, tidak perlu pergi kemanapun. Suam jadi lebih tenang mendengar itu. Ruth pun langsung menggenggam tangannya dan mengajaknya turun untuk makan bersama. Tapi lagi-lagi mereka makan dalam suasana yang tak mengenakan. Kedua pria sibuk saling melempar tatapan pada satu sama lain sampai Suam capek sendiri dibuatnya. Kita bisa bicara, tidak perlu saling mengirim telepati untuk berkomunikasi. Ini tidak nyaman banget, Kun. Sudah seperti ini, bisakah kau beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Kulihat di berita kalau Bi menembak dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kami tiba, dia sudah seperti itu. Suam dengar ditemukan surat bunuh diri juga, apa yang dia tulis, dan dari mana pistol itu berasal. Ruth membawa Bi bersembunyi di rumah itu dan benda itu ada di rumahnya juga. Atau Bi punya pistol sendiri untuk jaga diri. Tapi kalau benda itu miliknya sendiri, lalu kenapa baru sekarang dia memutuskan untuk bunuh diri? Pistol itu punya siapa? Milikku, aku, Ruth. Baik senjata itu maupun rumahnya adalah milik Ruth. Tapi dia baru tahu hari ini kalau rumah itu dan senjata itu adalah milik mendiang ayahnya. Kalau kau tidak tahu, lalu bagaimana bisa kamu membawa Bi bersembunyi di rumah itu? Sengit Padat. Jadi intinya selain mereka ada orang lain yang tahu tentang Bi. Bahkan Padat saja tidak tahu di mana Ruth menyembunyikan saksi itu. Tapi ada orang yang bisa masuk dan membunuh Bi. Jika aku jadi kau, aku tidak akan mempercayai siapapun meskipun cuma satu orang.
Saat Padat keluar, Som langsung mengikutinya. Mereka akhirnya ngobrol di minimarket di mana Padat masih makan mie padahal mereka baru saja makan. Som bertanya-tanya cemas apakah Ruth akan dipenjara. Dia sungguh tidak mengerti kenapa dunia jadi seperti ini. Jelas-jelas mereka melihat orang jahat melakukan sesuatu yang buruk, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi apa kau masih ingin melanjutkannya? Tanya Padat. Tentu saja aku akan melanjutkannya. Jika orang lain mengejarku, aku tidak akan lari. Tunggu dan lihat saja, aku akan membagikannya di medsos sampai seluruh unit hancur. Som tidak takut. Dia sudah melihat hantu sejak dia masih kecil. Saat dia beranjak dewasa, dia juga suka adegan pembunuhan. Dia tidak takut biarpun sekarang. Dia hanya takut jika dia harus menyaksikan orang jahat menang. Kau mengkhawatirkan Deputi kan? Lalu pernahkah kau mengkhawatirkan orang lain? Tapi Som menduga Padat pasti tidak pernah mengkhawatirkan siapapun. Padat kan zombie yang tidak takut mati. Jadi jika dia takut kematian, tidak ada siapapun yang dikhawatirkan biarpun dia tiada. Benarkah tak ada seorang pun yang Padat khawatirkan? Tapi saat Padat pulang ke rumahnya yang gelap dan sepi, dia tampak gelisah memikirkan Neong. Padat pun langsung menelpon Neong dan cemas menanyakan keadaan Neong. Aku baik-baik saja, aku sudah bilang kalau aku sudah tidak punya hati lagi untuk siapapun. Kau yakin tidak perlu mengobati lukamu atau besok mau kubelikan obat dan hand sanitizer? Neong tersenyum mendengarnya. Tidak perlu. Setelah dimarahi seperti tadi, Neong jadi tidak berani untuk kembali ke rumah Padat lagi. Dia lupa kalau dia sudah banyak merepotkan Padat belakangan ini. Tapi yang tadi sangkanya, Padat justru menginginkannya untuk datang saja kapanpun yang mau. Padat tidak keberatan kok. Benarkah aku boleh datang lagi? Boleh, anggap saja kau datang untuk numpang ke toilet karena kau masih sembelit. Ih, menjijikan, tapi Neong senang dan akhirnya mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul sepanjang malam kayak orang pacaran. Keesokan harinya, puluhan reporter sudah menunggu kedatangan Ruth di depan kantor polisi. Letnan cemas melihat mereka, tapi Sasan dengan santainya mengaku bahwa dia sudah ngechat Suam tadi. Suam bilang kalau dia akan menangani semua ini, jadi tidak usah khawatir. Tapi Letnan dan Sersandan malah tambah cemas mendengarnya. Bagaimana bisa Sersan malah ngechat Suam? Apa Sersan tidak ingat betapa tidak masuk akalnya si Suam itu? Bisa tambah kacau. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Suam datang saat itu juga bersama Padat dengan dandanan heboh ala-ala Nyonya Konglomerat mau kondangan. Dengan penuh sopan santun dia menyapa para reporter itu dan mengklaim bahwa Deputi tidak masuk kerja karena lagi sakit. Jadi dia sebagai istrinya Ruth datang untuk mengambil cuti suaminya. Para reporter itu langsung saja menargetnya dan menanyanya tentang insiden itu, apa isi surat bunuh diri korban itu, dan alasan kenapa Ruth dan Suam menikah secara tiba-tiba. Suam santai saja mengklaim kalau dia akan menjawab pertanyaan mereka. Padat kontan panik menegurnya, tapi Suam santai mengabaikannya. Dia mengklaim kalau dia akan memberitahu mereka, tapi sebelum itu tiba-tiba saja dia berubah haluan menanyakan berapa gaji bulanan mereka, lalu mulai berkampanye mengajak mereka semua untuk melakukan pekerjaan yang gak jelas yang bisa menghasilkan untung puluhan juta per bulan dengan hanya rebahan di rumah. Dan idenya lainnya itu sukses membuat para reporter itu mundur teratur. Padat dan para polisi lainnya kagum sama Suam. Saat Suam masuk tak lama kemudian, Ruth ternyata sudah ada di ruangannya. Baru masuk dari belakang dan jelas langsung protes melihat dandanan Suam. Jangan tanya, Suam lagi sebel dan langsung duduk di sofa. Ini pertama kalinya kau datang ke kantor polisi dengan martabat penuh, Nang Suam, puji Sersan. Sersan, bagaimana bisa kamu manggilnya Nang Suam? Panggil dia Kun, tegur Letnan. Aduh, Suam tidak mempermasalahkannya kok, terserah mereka mau panggil dia apa. Ruth juga tidak mempermasalahkannya, panggil saja dia Suam. Letnan Kum datang tak lama kemudian mengabarkan ada orang yang datang untuk menemui Ruth. Menyadari sekarang jam kerja, Suam langsung pamit. Dia sendiri lagi kebanjiran proyek yang kalau tidak disegera diselesaikan, bisa-bisa akan menjadi beban bagi suaminya. Tapi begitu mendengar yang datang adalah orang tuanya Bel, Suam sontak balik duduk lagi dan minta izin ikut. Katanya kau lagi kebanjiran proyek. Suam langsung terduduk lemas dengan wajah kecewa. Ruth jadi tidak enak juga melihat wajahnya dan langsung mengizinkannya ikut. Tapi Suam harus tetap diam dan tidak boleh ikut campur dan juga ganti bajunya dulu.
Pada saat yang bersamaan, Cuce juga diberitahu entah siapa tentang kedatangan orang tua Bel itu dan dia langsung melaporkannya pada Siaha. Dia tanya apakah mereka perlu mengirim orang-orang mereka untuk mengawasi. Tapi Siaha santai saja, sepertinya segalanya sudah diatur. Di kantor polisi, kedua orang tua Bel kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilan mereka pun sangat berbeda dan tampak lebih mewah dengan memakai perhiasan emas. Dan tiba-tiba saja mereka meminta kasus ini ditutup dengan alasan tidak ada gunanya diteruskan. Kalau putri mereka tidak akan pernah bisa hidup kembali. Ruth jelas heran mendengarnya, bukankah mereka sudah sepakat tentang kasus ini? Apa mereka tidak ingin mengetahui kebenarannya? Ayahnya Bel ingin mengklaim kebenaran tidak akan bisa menghilangkan kemiskinannya. Jika mereka mengetahui kebenarannya, lalu orang-orang jahat itu membalas dendam pada mereka, bagaimana polisi akan melindungi mereka? Sekarang bukan cuma Bel yang mati, tapi juga Bi. Ini sudah bukan masalah kecil lagi. Sekarang hanya Pi yang mereka miliki. Karena itulah mereka tidak ingin berurusan dengan kasus ini lagi. Ruth benar-benar kesal, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Tiba-tiba dia melihat robot mainannya Pi yang ketinggalan. Ruth pun langsung mengembalikannya. Pi dengan sopan berterima kasih padanya. Manis sekali, kau tahu cara mengucap terima kasih. Ibuku mengajariku untuk berterima kasih jika seseorang melakukan sesuatu untukku. Melihat kesedihan Pi, Ruth memberitahunya bahwa orang tuanya juga meninggal dunia saat dia seumuran Pi. Karena itulah dia bisa memahami Pi. Dia boleh merindukan ibumu. Ruth pun selalu merindukan ibunya. Tiba-tiba Sua melihat penampakan arwah Bel yang hanya bisa menangis menatap putranya. Setelah mengantarkan kepergian orang tua Bel, Ruth dan Padat langsung memikirkan hal yang sama. Kalung emas yang dipakai ibunya Bel itu pasti bukan cuma sekedar emas. Maksudnya orang-orang itu sudah datang untuk membuat kesepakatan, duga Suam. Ruth benar-benar kesal dengan semua ini, apalagi saat dia teringat ucapan Pi tadi. Berbeda dengan kakek neneknya, Pi justru memprotesnya karena tidak bisa menangkap penjahat yang membunuh ayah dan ibunya. Frustrasi, Ruth langsung melempar semua dokumen kasus itu dengan kesal. Pada saat yang bersamaan, Siaha justru sedang disambut dengan meriah bak artis oleh para warga desa karena hari ini dia lagi-lagi sok baik hati bagi-bagi sembako untuk mereka. Suam juga gelisah memikirkan kasus ini. Akankah dia bisa membantu Bel? Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Suam sontak kesal mengira Ruth yang datang dan langsung saja merutukinya, tapi malah mendapati Terak yang ada di depan pintu. Dia benar-benar sedang cemas dan langsung mengajak Suam turun untuk melihat Ruth yang sedang termenung sedih dalam kegelapan. Ruth duduk di situ sejak sore tadi, dia bahkan tidak mau makan. Suam meyakinkan Terak untuk istirahat saja biar dia yang mengurus Ruth. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.